Selamat pagi, berkah dalam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Angelina Sekarpa Westri, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA CD Sapiensia Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Franciscus Assisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24107017. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA CD Sapiensia Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di semester gasal ini bersama dengan kelas 11 fase F pada materi hierarki dalam Gereja Katolik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Berkah dalam untuk Anda semua. Berkah dalam. Baik, terima kasih karena pagi hari ini sangat semangat sudah ada di kelas ini. Ketemu lagi dengan saya, Bu Sekar, dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, baik, aman ya, semuanya masuk. Jadi semuanya sehat ya? Sehat. Oke, sudah siap ikut pelajaran hari ini? Sudah. Semangat sekali ya hari ini ya. Selalu semangat. Baik, terima kasih karena selalu semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka baiklah kita buka dulu dengan doa pembukaan. Bu Sekar boleh minta salah satu untuk memimpin doa pada pagi ini? Oke, Wisang, silahkan Nak untuk memimpin doa pembukaan. Ayo, sikap doa yang baik. Mari teman-teman dan Bu Sekar, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku memuji-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini mengikuti pelajaran agama pada hari ini. Semoga dengan diberikannya pelajaran Bu Sekar ini kami dapat menghayati materi yang sudah diberikan dan menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan yang pengatur kami. Amin. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih Wisang sudah berkenan memimpin doa. Nah, pada pagi hari ini mungkin sudah Anda baca di depan, materi kita adalah materi baru. Kalau 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu kita belajar tentang sifat-sifat gereja, maka hari ini kita akan belajar tentang anggota-anggota dalam Gereja Katolik. Anggota-anggota dalam Gereja Katolik itu terdiri dari 3 golongan, yaitu kaum hierarki, para biarawan-biarawati, dan yang ketiga adalah kaum awam. Maka kita akan mempelajari bagian yang pertama, yaitu hierarki dalam Gereja Katolik. Seperti itu. Nah, hierarki dalam Gereja Katolik itu apa? Kemudian siapa saja? Fungsinya seperti apa? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Seperti itu. Nah, apa tujuan belajar hari ini? Kita lihat dulu ya. Tujuannya adalah tentu saja agar Anda bisa mengerti siapa dan apa saja peran kaum hierarki dalam gereja, serta bersyukur atas keberadaan gereja atau keberadaan gereja yang memiliki hierarki dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak, mungkin dari kelompok hierarki ini, mana sih yang sudah saya sering temui, mana yang belum. Nah, seperti itu. Maka setelah ini harapannya kita semakin bersyukur bahwa ternyata kaum hierarki ini membantu kita untuk satu, tentu saja tetap dekat dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua tentu saja mengajarkan kita kepada ajaran yang benar dan tentu saja menjaga agar iman kita tetap selalu satu dan sama. Seperti itu. Nah, baik. Sebelumnya kita akan mulai dengan yel-yel dulu ya. Ada yang mau mimpin? Ega, oke. Anak Katolik 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke, baik. Harapannya begitu ya. Semakin kita belajar ini 100% semakin Katolik, semakin Indonesia, seperti itu. Nah, saya kan dari tadi udah nyebut kata hierarki terus. Kira-kira
Apa ada yang tahu apa itu hierarki? Markus tahu. Mikir dulu ya. Oke. Ada yang tahu tidak kira-kira apa itu hierarki? Ya. Oke, Ega lagi. Apa menurut Ega apa itu hierarki? Menurut kami itu hierarki adalah sebuah tingkatan pemimpin. Tingkatan kepemimpinan. Oke, terima kasih terima kasih Ega. Ada jawaban yang lain? Gideon, apa itu menurut kamu Gideon hierarki? Hierarki adalah susunan dalam Katolik, Bu. Susunan dalam Katolik. Ada yang ingin melengkapi? Susunan apa? Ada yang ingin melengkapi? Kelompoknya Abel boleh? Ini sudah duduk sesuai kelompok yang kita bagi minggu kemarin ya? Sudah. Oh, pantesan semangat banget ini ya. Oke. Oke. Ada yang ingin memperbaiki tadi? Ega mengatakan tata susunan. Lalu Gideon mengatakan susunan dalam gereja. Tapi susunan apa? Susunan dalam Katolik. Ada yang ingin melengkapi jawabannya? Asti, boleh. Susunan yang tertahbis. Berarti bisa kita rangkai nggak jawaban-jawaban itu? Bisa. Berarti menurut kita hierarki berarti adalah tingkatan Susunan tingkatan tertahbis kepemimpinan dalam Katolik. gereja Katolik. Oke, sekarang kita lihat ya. Atau boleh dikatakan jawabannya itu seperti apa. Tidak ada yang salah, karena kan Anda juga baru tahu mungkin saat ini. Tapi kira-kira di luar gereja Katolik, adakah yang namanya hierarki pemerintahan? Ada? Ada. Presiden ya. Gubernur. Oke. Ini sarapannya pasti luar biasa sekali, semangat banget pagi ini ya. Oke, nah kalau pemerintah itu kan berarti dimulai dari presiden. Kemudian di bawahnya kita ambil adalah wakil. Wakil butuh untuk supaya tiap daerah itu berjalan. Maka pasti ada pimpinan tingkat daerah 1 yang disebut dengan gubernur. Lalu di bawahnya ada kepala daerah tingkat 2. Itu berarti kota madya dan kabupaten. Sebutannya apa? Wali kota. Dan bupati. Betul. Di bawah Pak Bupati itu Pak siapa biasanya? Pak Camat. Pak Camat. Di bawah Pak Camat? Pak Lurah atau Bu Lurah begitu ya. Oke. Lalu lingkup paling dasar berarti RT. Betul sekali. Nah, itu berarti susunan pemerintah dari paling atas sampai dengan tingkat rumah tangga itu ada. Nah, gereja Katolik arti hierarki itu juga hampir sama, yaitu apa? Coba kita lihat ya. Oke. Hierarki berarti susunan atau tata urutan kepemimpinan mulai dari paling rendah sampai yang tertinggi. Oke, hampir sama seperti tadi kalian menyebutkan ada presiden, ada wakilnya, ada menteri, lalu nanti turun ke kepala-kepala daerah, gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, sampai Pak RT. Nah, itulah yang disebut dengan tata susunan atau boleh dikatakan urutan kepemimpinan. Seperti itu. Nah, bedanya dalam gereja Katolik itu apa? Nah, sekarang saya kasih waktu untuk memilih dan mengurutkan. Ya toh, coba perhatikan dulu gambarnya ini nanti ya. Jadi ini nanti kita sudah masuk pada bagian orientasi masalah, yaitu Anda akan memilih mana yang masuk dalam hierarki gereja dan mana yang tidak. Kalaupun ini nanti salah, tidak apa-apa, kan baru belajar sekali ini, ya toh. Kalaupun nanti harus kita benarkan, tidak masalah. Ya, nah, saya punya susunan gambar-gambar ini. Saya kasih waktu 5 menitan cukup ya? 5 menit untuk mulai mengurutkan. Menurut kamu mana urutan yang benar dan kamu tahu nggak nama-nama mereka itu siapa? Nah, seperti itu. Oke? Begitu? Ya.
nomornya, boleh juga sebut jabatannya kalau kamu tahu. Oke, begitu. Oke. Ya. Oke. Ada Yang kamu kan Prisma nggak sih? coba nanti kita lihat ya jawabannya ya. 432 kan? Aduh susah banget Bu. Coba nanti kita lihat ya, kita lihat jawabannya. Coba aja. Tahu saya Oke. yang paling utama. Nomor berapa? Nomor 5 Bu. Nomor Saya kan 5. dari yang cantik-cantik dulu. Iya kan Bu? Iya kan biasanya cantik-cantik. Iya. Ya. Oke, jawabannya ditunggu aja ya. Oke. Sudah? Oke. Kira-kira menurut kalian mana ya tata urutannya yang benar ya? Oke. Saya kepingin kelompok belakang itu menyebutkan menurut kalian mana tata urutan yang benar. Silahkan. Nomor berapa? Pertama itu nomor 2 Bu. Nomor 2. Lalu berikutnya nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Oke. Nomor 4. Nomor 4. 5 Bu. 5. Oke, pilihan kalian 2, 7, 4, 5. Oke, begitu. Ada kelompok lain yang tidak setuju dengan ini? Oke, boleh kelompoknya Kikan. Ya. Bagian keempat sama kelima. Jadi kelompok kami itu 2, 7, 1, 5. Oke, 2, 7, 1, 5. Oke, sabar. Oke, kita urutin aja. Kelompoknya Kevin. Iya. 2, 7, 4, 1, 5, 6, 3. Oke. Adil ya. Semua dimasukkan. Oke, baik. Kelompok ini boleh. Pertama tuh ada 2 Bu. Ada 2. Kalau nomor 2 maksudnya. Ya, nomor 2. Lalu nomor 7. Nomor 4. Nomor 1. Dan nomor 3. Berarti 5, 6 nggak masuk ya? Enggak. Oke, baik. Kelompoknya Wening, silakan. Abel atau Wening? Boleh. Nomor 2, 4, 1, sama nomor 3. Oke, boleh nggak kita kasih tepuk tangan untuk kelompok ini? Apa? Nah, urutan yang benar itu sesuai dengan urutan yang ada sesuai dengan yang tertulis dalam Lumen Gentium. Ya, 1, pimpinan tertinggi Gereja Katolik itu sudah pasti nomor 2, yaitu Paus. Ya, nanti Anda akan mencari sendiri ya pengertiannya dan segala macam. Lapisan kedua itu adalah nomor 4. Sebentar toh nak, ya kan? Oke. Nomor 4 adalah siapa itu? Uskup. Ya, Anda yang ada di Keuskupan Agung Semarang harusnya tahu siapa beliau. Ya, 4. Beliau adalah uskup. Ya. Lalu lapisan ketiga adalah nomor 1. Nomor 1 disebut dengan populer dengan sebutan imam atau
romo atau pastor juga boleh. Dan yang paling bawah itu adalah nomor 3. Ya, itu adalah disebut dengan diakon ya. Jadi paus, uskup, imam, diakon. Sedangkan nomor 5 dan nomor 6 itu tidak termasuk kelompok hierarki karena mereka termasuk dalam kaum biarawan, biarawati atau populer disebut dengan suster dan jadi jangan cuma karena cantik ya Gideon, ya kan, seperti itu. Oke. Lalu pertanyaannya Iga bagus. Nomor 7 disebut dengan kardinal. Ada yang mengatakan kardinal itu hierarki, Bu, tetapi ada yang mengatakan tidak hierarki. Nah, jawaban yang benar itu adalah kardinal tidak termasuk di dalam kelompok hierarki karena kardinal itu adalah wakil paus di sebuah negara. Kayak Indonesia, belum lama ini kan baru saja terpilih kardinal baru yang saat ini juga menjadi uskup keuskupan Bogor, yaitu Monsinyur Bruno Syukur. Beliau mendapatkan gelar tambahan baru yaitu menjadi kardinal untuk Indonesia. Artinya itu membantu reksa harian kepausan. Itu yang namanya kardinal. Begitu. Masih bingung kah? Boleh dikatakan ya wakilnya paus itu adalah kardinal. Artinya itu membantu reksa harian paus dalam keputusan, dalam ajaran, ya juga ibaratnya ya mengkoordinir uskup-uskup lah, Bapak kardinal seperti itu. Di Indonesia sendiri keuskupan itu ada 37. Ya, dan karena Anda mayoritas adalah pendatang di sekolah ini, maka kita itu berada di Kuria Keuskupan Agung Semarang, di mana saat ini dipimpin oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko PR. Semoga tahun depan kalau ada sakramen Krisma, Anda yang belum Krisma bisa diterimakan atau bisa diberikan oleh Monsinyur Rubi. Begitu ya. Oke. Jadi kalaupun tadi ada 1, 2, 3, 4 kelompok masih salah, tidak masalah, toh kita sama-sama belajar. Kejutan juga tadi kelompoknya Asti urutannya benar, ya seperti itu. Oke. Nah, supaya lebih tahu, lebih paham, sekarang kita lihat ya, tiap-tiap hierarki itu apa namanya, apa tugasnya. Oke. Ya. Hai Sobat Kolsos, sekarang kita akan membahas Oh, oke. Bentar, ya, enggak apa-apa. Hai Sobat Kolsos, sekarang kita akan membahas sedikit tentang hierarki dalam gereja Katolik. Oke, baik. Video ini semoga sedikit membantu kalian dalam memahami siapa itu kaum hierarki. Karena lebih spesifik Anda nanti akan mencari sendiri. Karena kita hari ini menggunakan yang namanya pembelajaran problem based learning. Artinya dari tadi Anda kan sudah saya minta ini gambarnya diurutkan, ini videonya ditonton, supaya Anda juga bisa mengeksplor siapa toh mereka, apa saja tugasnya. Nah, itu nanti yang akan Anda lakukan setelah ini. Nah, kalau bicara tentang hierarki, itu sebenarnya adalah sesuatu yang boleh dikatakan apa ya, Kak? Hal-hal yang selalu berkaitan dengan bagaimana kepemimpinan dalam gereja. Itu sudah pasti, ya. Jadi, kenapa ada hierarki? Pernah ada yang bertanya gitu enggak dalam dirimu? Kenapa sih harus ada hierarki? Iya, kenapa? Kenapa ya? Banyak yang
bilang, oh gereja tuh ada hierarki, tapi apa alasannya? Nah yang harus kita ingat kenapa harus ada hierarki di gereja Katolik. Tentu saja gereja Katolik itu kan didirikan atas dasar ajaran para rasul. Sifatnya apa kemarin? Apostolik, betul sekali. Sehingga karena gereja itu didirikan oleh para rasul, maka agar ajaran iman kita itu tidak melenceng, maka kaum hierarki itu selalu ada untuk melanjutkan ajaran iman para rasul. Maka semua kaum hierarki itu harus laki-laki. Tidak boleh ada perempuan. Karena ingat 12 rasul pertama Yesus itu semuanya ya, supaya tetap otentik, asli, tidak KW. Seperti itu, supaya juga orang semakin tahu, semakin paham, oh bahwa ternyata gereja Katolik itu atas dasar ajaran para rasul, maka kepemimpinannya pun juga berdasarkan ajaran para rasul. Seperti itu. Bu Sekarsi berdoa ya, semoga angkatanmu ada yang tertarik dan menjadi imam, jadi romo. Iya, supaya besok kalau kalian reuni akbar ada misa, nggak usah kebingungan nyari, kan udah temen satu angkatan sendiri ya kan, seperti itu. Oke, nggak usah nolak, karena namanya panggilan Tuhan itu lebih kuat dari apapun, asik ya kan, seperti itu. Oke, dengan konsekuensi memang untuk masuk ke dalam tahap hierarki itu memerlukan pembelajaran yang mulai dari paling dasar, seperti itu, mulai dari seminari menengah, masuk seminari tinggi, kemudian nanti masih harus kuliah S1 ini, masih nanti ada tahbisan 1, 2, dan 3 dan seterusnya sampai akhirnya nanti menjadi seorang imam atau romo. Dan ingat, hierarki seperti paus, uskup, imam, dan diakon itu gelar yang bersifat seumur hidup nak. Mohon maaf, mau uskupnya itu sudah meninggal sekalipun, gelar uskup itu tetap akan nempel dalam dirinya selamanya. Romo juga sama. Misalnya pernah kita dengar ya, oh romo ini meninggal karena sakit, sebutannya tetap akan romo. Berpuluh-puluh tahun kemudian pun sebutannya tetap akan romo. Begitu pula paus dan uskup. Seperti itu ya. Nah sekarang saya akan minta Anda ke dalam kelompok Anda masing-masing. Sudah membawa sumber-sumber pembelajaran? Sudah. Ya, oke. Seperti yang Bu Sekar minta minggu kemarin ya, Anda bisa membawa sumber-sumber pembelajaran Anda untuk mencari tahu apa yang Bu Sekar berikan ya. Oke, ini nanti Anda silakan mencari ya toh, silakan Anda mencari pengertian paus, pengertian uskup, pengertian imam, dan pengertian diakon. Setelah itu Anda observasi, Anda cari peran nyatanya paus itu apa, peran nyatanya uskup itu apa, dan seterusnya. Lalu Anda lihat fungsinya apa, dan menurut kalian nomor 4 itu akan bagian dari refleksinya kita ya. Dan menurut kalian apa yang dapat dilakukan untuk menyadari pentingnya kehadiran hierarki dalam kehidupan sehari-hari. Maka silahkan dikerjakan secara berkelompok dan dikerjakan dalam Canva, bisa? Bisa. Oke, silahkan ya untuk mencari ya.
Oke, cukup semua? Cukup. Cukup ya. Baik, kita akan mulai presentasi kelompok secara langsung. Artinya itu, ini nanti kan berarti kan kita sudah masuk. Ini kan perhatikan dulu. Kita kan karena ada 5 langkah yang kita lakukan. Tadi kita sudah masuk langkah ketiga, langkah keempat. Kalian ini tadi, yaitu merencanakan dan melaksanakan. Maka sekarang kita masuk tahap berikutnya, yaitu menyajikan dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Maka silakan Anda bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian bersama dengan teman kelompok untuk kemudian nanti diperkenankan meminta tanggapan ataupun pertanyaan setelah presentasi dari kelompok selesai. Begitu, oke? Yang paling pertama, cowok-cowok cakep di belakang, asik ya. Apakah sudah selesai? Oke, silakan kelompoknya Kevin untuk maju terlebih dahulu. Nanti yang mau bertanya silakan angkat tangan, sebutkan nama dan kalian dari kelompok berapa ya? Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Oke. Ada yang bertanya ya? Satu hal ya, saya salut satu hal. Kalian memberikan cuplikan dokumentasinya diambil dari mana? Bagus ya, Lumen Gentium nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Dan satu lagi, bacaannya Nail ternyata luar biasa sekali loh ya, tentang purgatori dan segala macam ya. Oke, ada kelompok yang mau bertanya? Silahkan. Kelompoknya Abel, silahkan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kardinal itu sendiri merupakan sebelumnya dia merupakan seorang untuk lantas setelah dia menjalani beberapa tahun bahkan dia akan terpilih oleh Vatikan untuk menjadi kardinal. Jadi misalnya seperti di kedua atau ketiga. Gitu ya, jadi lebih kayak wakilnya paus untuk membantu menjalankan reksa harian begitu ya. Dan kardinal itu ditunjuk langsung oleh paus dan betul jawabannya Kevin, bagus sekali. Seorang kardinal itu pasti biasanya dari seorang uskup. Seperti itu. Oke, cukupkah untuk kelompoknya Kevin? Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Oke, terima kasih Kevin dan kawan-kawan. Berikutnya kelompoknya Ayu, siap? Oke, silahkan yuk. Ya.
Oke, di unfreeze dulu, betul. Iya. Biarin mereka mulai ya, jangan biarin ya. Oke, ya. Silakan kelompoknya, kelompok kedua ya, berarti silakan. Nah, ini yang mau tuh, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak siapa? Romo Wika. Itu ada Diakon Nicholas. Siapa nih? Diakon Nicholas itu yang berbicara Di Lampung. Oke. dari presentasi kami untuk Oke, kelompok yang bertanya. Ayo. Tidak ada? Sudah yakin ini? Oke. Tidak ada? Ya sudah, kalau tidak ada tidak apa-apa. Oke, begitu. Terima kasih kelompoknya Wisang dan kawan-kawan ya. Tepuk tangan dulu. Oke, nah mereka punya dokumentasi foto. Yang paling asli adalah imam, uskup, imam dan diakon. Yang paus ambil dari Google deh. Ya enggak apa-apa. Oke, minggu depan kita akan bahas lebih lanjut kenapa Vatikan, kenapa paus itu masih menjadi kepala negara, kota dan segala macam ya. Kalau jawaban paling mudah ya karena paus itu secara otomatis karena tinggalnya di Vatikan dan Vatikan itu adalah pusat agama Katolik, maka mau tidak mau ya beliau adalah kepala negara Vatikan. Urusan perpolitikan pemerintahan itu paus tidak seperti presiden, tetapi lebih kepada pemberian masukan, kebijakan, kunjungan kenegaraan, tetapi tujuannya tetap yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti kemarin ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, itu kan beliau datang tujuan utamanya adalah untuk selain mengunjungi kan juga untuk misa bersama. Ya toh? Itu sebagai bentuk peran dia sebagai kepala negara kota Vatikan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada tahap berikutnya. Oke. Ini tadi sudah. Nah, ini adalah bagian terakhir, ya. Jadi silakan secara pribadi Anda menuliskan refleksi kecil ini. Sejauh mana Anda sudah menyadari tentang hierarki dan bagaimana Anda menyadari dan mensyukuri keadaan hierarki dalam kehidupan sebagai orang Katolik. Silahkan tuliskan sebagai bentuk refleksi Anda masing-masing. Seperti itu. Ya. Oke. Saya rasa 5 menit cukup ya. Oke. Ini sebelum nanti saya berikan peneguhan terakhir untuk pertemuan pertama ini.
Cukup ya? Oke, baik. Sekarang kita akan mendengarkan tentang dua hal ini, bagaimana Anda menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, atau bagaimana bisa menarik refleksi dari hari ini ya. Yang pertama, pojok sana, kelompoknya Gideon dan segala macam secara pribadi sudah menjawab ya. Oke, siapa yang akan menjawab? Oke, Odi, silakan Odi. Untuk pertanyaan yang pertama, sejauh mana sekarang ini Duduk aja nggak apa-apa ya. pertanyaan pertama, sejauh mana kalian mengalami mengenai hierarki dalam gereja Katolik? Dalam 3 kelompok tadi, menurut saya itu kita sudah cukup untuk memahami dalam struktur, peran serta tugasnya. Karena hierarki kan pada dasarnya memimpin. Jadi segala bentuk kepemimpinan itu semuanya sama, tapi peran dan tugasnya memang berbeda. Yang kedua, apakah saya telah menyadari dan mensyukuri kehadiran hierarki? Yang pasti saya menyadari, karena dalam bentuk perayaan misa, ekaristi, dan sebagainya itu memerlukan adanya pemimpin hierarki, contohnya imam. Nah, dalam bentuk mensyukurinya itu, kita dapat dibantu oleh imam dalam bentuk pengajarannya dan pemberiannya dia dalam Injil, dalam bentuk homili, dan sebagainya. Saja dari kelompok kami. Oke, baik. Jadi sangat terasa ketika mengikuti perayaan Ekaristi ya, bagaimana ya paling dekat dengan kita ya imam ya, romo yang mungkin Anda kan anak asrama, hampir dalam 1 minggu pasti ada misa harian, jadi setiap hari ya ketemunya romo, seperti itu. Oke, terima kasih Odi. Berikutnya kelompoknya Asti, siapa? Oke, Asti sendiri. Oke, silahkan Asti ya. Sejauh mana kalian memahami mengenai hierarki dalam gereja Katolik? Jadi setelah pembelajaran ini saya memahami bahwa dalam hierarki itu terdapat 4 tingkatan pimpinan, yaitu paus, uskup, iman, dan diakon, di mana masing-masing peran memiliki tugas-tugasnya sendiri sebagai Rasul Kristus, pewarta Injil, dan pengganti Rasul Kristus. Kemudian mereka mempunyai peran penting dalam gereja Katolik, di mana mereka lah yang mengatur dalam pembelaan maupun pengorganisasian dalam gereja Katolik sendiri dan sebagainya. Oke, begitu ya. Jadi merasakan, menyadari, mensyukuri ketika dalam satu kehidupan menggereja, begitu ya, bahwa ya menggerejanya itu nggak akan benar kalau nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengarahkan, begitu ya maksudnya. Oke, terima kasih kelompoknya Asti. Ya, baik. Terima kasih karena Anda sudah menjalani proses pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih juga karena sudah memberikan presentasi yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang mungkin masih mengganjal dalam hati. Depending dulu, minggu depan kan kita masih pembelajaran lagi, ya toh. Dan karena hari ini waktu kita sudah menunjukkan untuk Anda ke pembelajaran berikutnya, maka satu hal yang bisa menjadi kesimpulan pertama kita bahwa hierarki adalah gambaran Tuhan kepada umatnya, agar kita selalu bersama dalam satu iman, satu ajaran, dan satu kepemimpinan. Itu sudah pasti. Maka segala sesuatu yang Anda presentasikan itu bagian dari pengetahuan yang akan Anda rangkum menjadi materi untuk hari ini, dan minggu depan kita akan bertemu lagi masih dalam peranan hierarki tetapi lebih hal yang lebih spesifik lagi. Maka kita akan tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa. Minta tolong satu orang memimpin. Oke, Kikan silahkan. Marilah sekarang teman-teman kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur karena berkat hadirat-Mu atas berkat yang telah Engkau berikan sepanjang pelajaran ini. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami kedepannya bisa menjadi anak yang sukses. Tuhan Yesus dalam antara kami. Da Bapak Bradodus, amin. Oke, terima kasih Kikan, terima kasih presentasinya, terima kasih refleksinya tadi. Ketemu lagi minggu depan. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, berkah dalam. Ya, rapiin ya kursinya ya. Oke.